Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Udrikal. Selamat datang di konten BBM Bincang-bincang mahasiswa. Oke, kita ketemu lagi ya. Betul. Udah ganti baju kita. Udah ganti baju. Hari ini kita akan ngobrolin sebuah hal yang akan ditemukan mahasiswa di hari pertama kali dia bertemu dengan dosen. Ya, di kelas ya. Betul. Untuk mata kuliahnya nih. Pertama Karena kali masuk kuliah. Ini rada-rada kaget ya pertama kali kita ketemu tuh. Ada tuh beginian ya. Ngapain sih gitu? Apaan sih emang penting ya? Yaitu kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Nah, apa tuh kontrak kuliah, Drik? Kontrak kuliah. Kontrak pas kuliah. Apa tuh secara ininya? Dioper lagi. Ya, jadi kontrak kuliah itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswanya. Betul. Dan biasanya dosen itu memberitahu berbagai hal-hal untuk kedepannya sampai akhir dari semester tersebut untuk mata kuliahnya gitu. Dan harus digarisbawahi ini perjanjian antar dosen dan mahasiswa. Ntar kita bahas. Iya, sumpah pocong kemarin. Kagak. Nah, jadi apa aja sih yang dibahas dalam kontrak kuliah gitu? Biasanya untuk membantu kalian nih supaya nggak kaget gitu. Betul. Karena pertama-tama itu kaget banget ya. Ada yang namanya begituan ya? Iya benar. Kayak apa sih kan gitu aja pas sekolah kagak ada ya. Pas sekolah mah udah terima jadi aja. Ayo buka bab gitu. 1 ya. Oke. Kontrak kuliah itu pertama kita perkenalan dulu ya sama dosennya. Betul, nama dosen. Nama saya bla 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 gitu. Saya ngajar di sini gitu. Ya standar lah perkenalan biasa. Dan selanjutnya itu biasanya diobrolin tentang ini di kampus-kampus mungkin beda urutannya ya. Iya. Tapi rata-rata itu pertama-tama dikasih tahu nih tentang silabus atau materi lah. Materi yang akan dijelasin ya. Iya. Betul. Misalnya pertemuan 1 akan ngapain, pertemuan 2 ngapain, sampai pertemuan terakhir gitu biasanya akan dibahas di kontrak kuliah. Betul. Gitu pertama-tama untuk perkenalan gitu ya, Drik ya. Nama-nama materinya apa aja? Iya, gitu. materinya apa aja dan ini terkait untuk apa? Betul. Biasanya juga tujuan dari mata kuliah ini apa, manfaat kayak gitu ya. Ya kayak gitulah intinya. Ini mata kuliah ini manfaatnya untuk apa dan tujuan dari mata kuliah ini untuk apa? Misalnya untuk memperkenalkan kalian terhadap dunia ini lebih dalam, esensinya. Iya, dan biasa itu tiap pertemuan itu ada itunya, ada poinnya masing-masing ya. Betul, walaupun si hafal kita ya. karena nggak dihafalin ya itu ya. Ini juga tapping pas lagi kuliah gue. Ya intinya kayak begitulah. Jadi akan ada penjelasan materi kalian di dalam 1 semester di mata kuliah tersebut apa aja, beserta tujuan kalian mempelajari hal tersebut apa, walaupun itu tidak diingat oleh semua mahasiswa kayaknya ya. Betul. Oke, jadi yang pertama itu. Nah, yang kedua itu adalah absensi, terkait dengan absensi. Karena di setiap kampus itu mempunyai sistem absensi di mana kalau kalian melewati absen tersebut, kalian nggak masuk, itu akan dianggap kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir. Iya, alias kalian akan tidak bisa lulus atau kalau bisa pun nilainya jelek. Betul, kecuali kalian pinter di ujian tengah semesternya dia 100. Walaupun tetap dapetnya jelek kalau nggak ikut UAS ya. B bisa. Kalau secara perhitungan nilai 100 semua sih bisa kayaknya. Iya. Karena nanti kita bahas. Ya. Ya pokoknya nanti akan dikasih tahu nih dalam mata kuliah saya itu absen maksimal 4 kali gitu. Misalnya kalau kalian izin, kalian akan tetap dianggap absen, dianggap absen. Tapi ya secara garis besar ya pokoknya kalian nggak masuk lewat segini. Kalian nggak bisa ikut ujian dan dosen itu nggak bisa ngebantu apa-apa karena itu bukan haknya dosen ya. Kalau secara umum di kampus lu berapa tuh kayak dari peraturan atasnya gitu? Kalau gue dari peraturan atas itu sekitar 4 kalau lewat 1 semester. Iya. 4. Kalau lewat dari 4 lo nggak bisa ikut ujian gitu. Kalau di kampus lu berapa? Kalau gue itu maksimal 3. Maksimal 3. Dan itu kalau kadang ada dosen yang dimana dia ntar di bawah 3. Bahkan di bawah 3. Jadi harus masuk terus ya. Kalau mau A harus masuk terus. Ada yang kayak gitu. Nanti kita kontrak bahas kuliahnya. Iya. Nah, selanjutnya yang dibahas itu tentang sistem pembelajarannya, Dri. Biasanya kalau di awal-awal tuh ntar dosen kayak ngasih tahu pembelajarannya ngapain aja dia dalam 1 semester. Ntar bakal biasanya udah dibocorin ya. Biasanya udah dibocorin kayak ntar ada UTS, ada UAS, terus habis itu ada berapa kali kuis itu dalam satu. Iya benar. Kayak
setengah semester itu ntar dia bakal 2 kali kuis atau satu kali kuis kah? Atau ntar bakal ada project juga di beberapa mata kuliah kan ada kayak gitu. Iya, jadi dalam sistem pembelajaran itu biasanya udah dibocorin ya di awal sama dosen ya, walaupun fluktuatif juga, kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang nggak ada kuis sama sekali. Tergantung keinginan dosen. Kadang-kadang tiba-tiba ada gitu ya, tergantung keinginan dosen. Tapi intinya biasanya di sistem pembelajaran itu kalian akan dikasih tahu bahwa nanti lo akan kuis berapa kali, bakal ada kayak gini, UTS-nya begini, UAS-nya begitu. Kadang-kadang dikasih tahu UAS-nya nanti kalian akan misalnya ngerjain soal. UTS-nya ngerjain soal, UAS-nya itu bikin project gitu ya. Ya intinya sistem pembelajaran kalian itu akan dijelasin oleh dosen. Dan itu biasanya kalian harus sepakati di awal ya. Itu kalian bisa negosiasi nih terkait biasanya apa? Biasanya mahasiswa baru nih atau yang baru datang ke kampus nih nggak berani. Untuk diingat ini namanya kontrak kuliah, perjanjian antara dosen dan mahasiswa. Ntar kalian masih bisa negosiasi lagi. Pas lagi negosiasi misalnya dosen bilang kita kuis dalam setengah semester 3 kali. Wah, kalian iyain aja kan capek kan. Iya bener. Ngomong-ngomong terkait dengan negosiasi ini terkait dengan aspek terakhir yang mau kita bahas, yaitu tentang sistem penilaian. Sistem penilaian, ya betul. Ya, karena biasanya setiap dosen itu berbeda-beda sistem penilaiannya. Betul. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kan kalian dalam kuliah itu akan mengerjakan sesuatu ya. Betul. Nah, dalam setiap hal tersebut akan ada sebuah persentase yang akan didapetin ya, akan dibagikan gitu. Misalnya gini ya, yang ngasih gambaran nih. Misalnya absen itu bahkan ada nilai persentasenya untuk mempengaruhi nilai kalian. Misalnya absen 10%. Terus tugas 30%, UTS 30% dan UAS 30% lagi. Ya jadi itu pun mempengaruhi nilai kalian gitu. Betul. Jadi kalau kalian nggak mengikuti salah satu, pasti akan nilainya akan susah banget gitu. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya kalian absen lulus, tugas lulus, UTS tinggi. UTS lulus juga. Pokoknya totalnya 100% tuh. Totalnya nilainya 100 semua gitu misalnya. Itu kalian cuma dapat 70% kalau kalian gak ikut UAS. Sedangkan misalnya ntar pas di kontraknya dia A-nya itu di atas 8, berarti kalau gak ikut UAS tidak mungkin dapat A. Dan itu tadi kita ngomong kalau nilainya 100 semua. Kalau 100 semua ya. Kalau kagak 100 ya susah. Ya, saya tahu pemikiran mahasiswa baru. Bisa nih. Iya. Padahal mah tidak seperti itu kenyataannya ya. Jadi akan ada persentase yang dibagikan gitu. Betul. Nah, hal ini biasanya bisa dinegosiasi dengan dosen. Entah itu ntar dia ingin tugasnya yang ditinggiin, nilai kalau ada praktikumnya rada ditinggiin buat membantu. Kayak gini. Misalnya tadi perjanjian awalnya yang tadi itu yang absen 10%, tugas 30, UTS 30, UAS 30. Pak, saya pengen UTS-nya 40%, terus UAS-nya dikurangin jadi 20%. Bisa, itu bisa diobrolkan lagi. Walaupun tidak semuanya dosen mau. Iya, dan tidak semudah itu. Harus ada alasan biasanya. Tapi intinya bisa dinegosiasi gitu. Bisa. Dan gue sering melakukan hal tersebut dengan dosen. Walaupun pada semester awal itu nggak berani. Lama-lama semester akhir tuh gue mangkak gitu. Absen 50% aja Pak gitu. Tugas 10%, UTS 20%. UAS nggak usah ada lah. UAS nggak usah ada. Bisa juga ngomong kayak gitu. Tapi nggak dikasih. Bisa ngomong bisa. Tapi kalau dosen yang nggak asik siap-siap aja loh, ya kan? Harus tahu dosen juga. Iya, harus tahu dosen juga. Ya jadi sistem penilaian ini kalian bisa atur lagi nih dengan dosen kalian ya. Nah, yang namanya kontrak kuliah itu udah pakem. Betul. Jadi kalau di awal kalian udah setuju akan kayak begini ya, terusnya akan kayak gini. Nggak bisa tiba-tiba di tengah-tengah pas saya mau UASnya yang tiba-tiba 50% aja gitu. Ya itu nggak bisa. Pak, ini anak-anak nilai UTS-nya pada gede, UASnya kecil, UASnya turunin lah persenannya, nggak bisa gitu. Ya nggak bisa gitu. Yang namanya kontrak kuliah itu biasanya udah ketok deal, gitu ya. Udah ketok palu bahwa oke, ini akan gini sistemnya sampai kita akhir ketemu kuliah gitu. Terus biasanya antar dosen juga ada tambahan-tambahan tersendiri di kontrak kuliah. Contohnya nih ya. Kayak ada dosen yang ngomong
untuk telat maksimal 15 menit. Yeah. Nah, kayak gitu. Itu ntar kalau kalian lebih dari 15 menit dianggap absen. Dianggap tidak ikut kuliah. Masuk. Ya, kayak gitu. Ya, itu tergantung. Ya, tergantung dengan dosennya gitu. Ada dosen gue yang maksimal telat cuma 5 menit, abis itu gue nggak di absen. Betul, ada yang kayak gitu. Ya gue mending gak masuk aja dah. Bete juga gue telat 5 menit. Gue pernah lo telat semenit. Telat depan semenit. Pintu. Udah jam segini nggak absen ya. Wah, nggak dikasih. Nggak, ya udah gue masuk aja. Udah di depan pintu gue. Sama sih gue kalau gue nggak masuk, males gue. Ya biasanya ada obrolan itu ya, kita tadi lupa ngasih tahu ya terkait dengan telat masuk kuliah. Telat masuk kuliah biasanya. Ada misalnya dosen yang nyantai banget ya, kapan aja boleh masuk. Biasanya di kontrak dikasih tahu kok. Saya inginnya maksimal segini. Saya sebenarnya santai aja, tapi jangan parah-parah amat. Iya, biasanya ada yang jangan kayak gitu. Mangkak lo. Masuk 15 menit sebelum pulang. Soalnya ada gue pernah dosen masuk mahasiswanya cuma 8 orang dari 40. Bete itu dosen. Iya, bete sekali dosennya ya. Jangan terlalu begitulah sama dosennya. Oke, segitu aja konten kita kali ini tentang yang namanya kontrak kuliah. Betul. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau kritik, komentar, saran, bertanya silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channelnya Kepo Films untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Oke, segitu aja konten kita kali ini. Gua Kepo. Gua Uriel. Thank you. Thank you.